Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menyelesaikan materi tentang keontentikan Al-Quran, materi selanjutnya yaitu kemukjizatan Al-Quran. Apa yang dinamakan kemukjizatan Al-Quran adalah sebelum kita memasuki pelajaran, kita membahas tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Kompetensi dasar materi kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu 1. Menghayati kemukjizatan Al-Quran. Yang kedua, mengamalkan sikap cinta terhadap Al-Quran sebagai cerminan pemahaman kemukjizatan Al-Quran. Dan yang ketiga, menganalisis kemukjizatan Al-Quran. Dan yang terakhir, keempat, menyajikan contoh kemukjizatan Al-Quran. Kemukjizatan dibagi menjadi dua. Yang pertama syarat-syaratnya dan yang kedua aspeknya. Apa yang dimaksudkan mukjizat itu? Mukjizat adalah secara bahasa mukjizat. Kata mukjizat terbentuk dari isim fa'il yang berasal dari kata a'jaza yu'jizu i'jazan mukjizatun. Awalnya kata ini berarti melemahkan atau mengalahkan lawan. Namun dalam perkembangannya, kata mukjizat juga digunakan untuk memberikan arti pada sesuatu yang hebat atau sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang menakjubkan. Tapi asal katanya berarti melemahkan, ajaza, ajiz, melemah, lemah. Mana Al-Qatan mendefinisikan mukjizat sebagai berikut. Al-mukjizatu hiya amrun khaliqun lil adati makrunun bidahati salimun anil mu'aradhati, yang artinya mukjizat adalah perkara yang bertolak belakang dengan kebiasaan adat istiadat, tidak seperti biasanya, dan melawan tantangan dengan selamat. Syarat-syaratnya mukjizat. Syarat-syaratnya mukjizat adalah suatu hal yang dapat dikategorikan sebagai mukjizat karena memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Sesuatu yang tidak sanggup dilakukan oleh siapapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya mukjizat Kanjeng Nabi pun tidak sanggup melakukan kecuali dapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, mukjizat adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan kebiasaan dan berlawanan dengan hukum alam, sunnatullah. Makanya mukjizat dikatakan sebagai sesuatu hal yang luar biasa karena bertolak belakang, berlawanan dengan hukum alam atau yang biasa disebut sunnatullah. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku bahwa risalah ilahi sebagai bukti atas kebenarannya pengakuannya. Mukjizat adalah sebagai bukti bahwa seorang nabi adalah benar-benar utusan Allah dengan bukti adanya mukjizat itu. Keempat, mukjizat terjadi bertepatan dengan pengakuan nabi dan penolakan suatu kaum atas pengakuan tersebut. Dan yang kelima, tidak ada seorang manusia pun bahkan jin sekalipun yang dapat mengalahkan suatu mukjizat yang sudah diberikan oleh Allah SWT. Tidak ada satupun, bahkan jin, malaikat dan lainnya, tidak ada yang bisa menandinginya. Adapun macam-macam mukjizat itu ada dua. Yang pertama, mukjizat hissi, mukjizat yang kasat mata, bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa disaksikan oleh semua kaum, yakni mukjizat yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba oleh tangan, atau dirasa oleh lidah, dapat ditangkap oleh panca indera. Jadi semua orang kaum, baik muslim atau non muslim, baik beriman maupun tidak beriman, dapat menyaksikan kehebatannya mukjizat. Dan yang kedua, mukjizat maknawi, yang yaitu mukjizat secara maknanya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat oleh panca indera, yakni mukjizat yang tidak mungkin dapat dicapai dengan kekuatan panca indera, tetapi harus dicapai dengan kekuatan akli, harus menggunakan akal atau dengan kecerdasan pikiran intelektual atau mata batin, harus mempunyai mata batin, kecerdasan yang tinggi, mempunyai pemikiran yang tinggi untuk memahami
kalau ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an yaitu ijaz Al-Qur'an terdapat dalam kandungan Al-Qur'an, bukan pada tampak fisik luarnya. Bukan luarnya tapi isi kandungannya. Al-Qur'an tidak membutuhkan bukti pendukung bahwa ia adalah kalamullah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Adapun hal-hal lain di luar Al-Qur'an sifatnya adalah untuk membuktikan kepada para makhluk yang tidak mempercayainya, seperti hadis dan lain-lainnya, itu sebagai pembuktian bahwa Al-Qur'an itu memang benar mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Secara garis besar, dua aspek kemukjizatan Al-Qur'an yaitu: satu, gaya bahasa uslub. Gaya bahasanya Al-Qur'an adalah gaya bahasa yang khas, tidak dapat ditiru oleh siapapun. Susunannya sangat otentik dan indah. Para sastrawan Arab pun bahkan tidak mampu menirunya. Al-Qur'an memakai bahasa dan lafaz Arab yang meskipun indah tetapi bukan puisi, bukan prosa, dan bukan pula syair. Al-Qur'an bukan adalah kalam-kalam yang berupa puisi, prosa, maupun syair, tapi Al-Qur'an lebih indah dari itu. Bahkan ada seorang yang mencoba menandingi gaya bahasa Al-Qur'an, tapi malah menjadi ejekan, malah menjadi guyonan kaum-kaum terdahulu karena tidak bisa menyaingi Al-Qur'an. Keistimewaan uslub Al-Qur'an antara lain: satu, keindahan dan kelembutan bahasa Al-Qur'an sejak dari bentuk lafadznya dan susunan kalimatnya. Yang kedua, keserasian Al-Qur'an dapat dirasakan oleh semua lapisan makhluk. Kaum cendekiawan maupun kaum awam dapat merasakan keagungan dan keindahan Al-Qur'an. Yang ketiga, sesuai dengan akal dan perasaan, Al-Qur'an menyampaikan doktrin dan pengetahuan dengan kalimat-kalimat yang sangat indah. Keempat, keindahan kalimat serta keanekaragaman susunannya. Satu makna diungkapkan dalam beberapa bentuk lafaz dan susunan yang bermacam-macam. Kelima, Al-Qur'an mencakup dan memenuhi persyaratan antara bentuk global, mujmal atau ijmal, dan bentuk yang terperinci yaitu tafsil. Keenam, kalimat-kalimat yang lugas dapat dimengerti dengan secara langsung. Adapun aspek yang kedua yaitu isi kandungannya. Dilihat dari isi kandungannya, kemukjizatan Al-Qur'an dapat dilihat dari beberapa hal yaitu: satu, Al-Qur'an mengungkapkan berita-berita yang bersifat ghaib seperti surga, neraka, dan hal-hal yang masih ghaib sudah diceritakan Al-Qur'an. Yang kedua, i'jazul ilmi, yakni kemukjizatan ilmu pengetahuan. Ilmu apapun dapat dicari di Al-Qur'an, baik ilmu duniawi maupun ilmu ukhrawi. Banyak ilmuwan, profesor, doktor yang menemukan penemuan dengan berangkat dari pemahaman Al-Qur'an. Dan yang ketiga, Al-Qur'an memberikan aturan hukum atau undang-undang yang bersifat universal, mencakup segala urusan hidup dan kehidupan manusia. Semua hukum yang ada di dunia ini berangkatnya dari Al-Qur'an, diperinci pada hadis, dan diperinci lagi pada ijma' dan qiyas para ulama. Said Husain Al-Munawwar memberikan rumusan mengenai aspek-aspek kemukjizatan Al-Qur'an sebagai berikut. Yang pertama, susunan bahasa yang sangat indah, berbeda dengan setiap susunan bahasa yang ada dalam bahasa orang-orang Arab. 2. Adanya uslub yang luar biasa, berbeda dengan semua uslub bahasa Arab. Yang ketiga, sifat agung yang tidak mungkin lagi seorang makhluk untuk mendatangkan hal yang seperti Al-Qur'an. Yang keempat, bentuk undang-undang yang detail dan sempurna yang melebihi setiap undang-undang buatan manusia. Yang kelima, mengabarkan hal-hal ghaib yang tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu. Yang keenam, tidak bertentangan dengan pengetahuan umum yang dipastikan kebenarannya.
7. Menepati janji dan ancaman yang telah dikabarkan di dalamnya. 8. Memenuhi segala kebutuhan manusia. 9. Berpengaruh kepada hati pengikut dan musuh orang yang menentangnya. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.